Mbak Puan menyampaikan apa yang tadi dibicarakan? Ya, alhamdulillah baru saja selesai ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol santai sama Mas Kaisang. Aduh, Bang, aduh. Masya Allah. Ketum PSI yang baru saja menjadi ketua umum PSI. Jadi bahwa kami berdua bersepakat dalam mencermati pemilihan umum yang akan datang ini di tahun politik, bahwa kita akan sama-sama menjaga situasi kondusif, situasi damai. Jangan sampai kemudian terjadi friksi atau ketidaknyamanan dalam menyambut pesta demokrasi ke depan, sehingga pemilu itu harus fun, pemilu itu harus damai, pemilu itu harus gembira. Namanya pesta ya harusnya seru dan gembira. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, bahwa pertemuan dengan Mas Kaisang ini sebenarnya kan ini pertemuan formal pertama yang dilakukan secara informal. Tadinya kita cuma mau makan-makan pisang goreng, minum-minum kopi sambil nyantai antara kakak sama adiknya. Ini biar apapun ini adik saya, walaupun yang satu ketua umum, yang satu ketua DPR, tapi memang hubungan kami itu kan seperti kakak adik. Jadi ya tadinya mau ngobrol santai dua orang kakak dan adiknya, namun tentu saja diselingi dengan pembicaraan serius terkait dengan isu-isu terkini dan politik ke depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Mbak Puan. Selanjutnya Mas Kaisang. Ya, tadi yang seperti yang Mbak Puan bilang, ini adalah sebenarnya pertemuan formal, tapi yang informal pertama dari PSI dan PDIP, benar-benar paling pertama, dan kita diadakan di tempat yang netral, bukan di salah satu kantor kami. Dan seperti yang Mbak Puan bilang, kami ini sebenarnya sudah seperti keluarga. Bapak saya, kakak ipar, kakak saya juga, semuanya kan di PDIP. Balik lagi, bapak saya selama ini selalu didukung oleh Mbak Puan dan teman-teman, dan di PDIP saya rasa kami sudah seperti keluarga sendiri, sama-sama anak presiden ya Mbak Puan. Nanti menggoda sebentar. Ya, biasalah kan, kayak tadi ada beberapa obrolan yang serius, tapi balik lagi karena kami keluarga udah lebih ke santai-santai. Dan saya juga tadi sempat meminta maaf untuk teman-teman PSI yang dulunya bisa dibilang mencela ataupun merendahkan PDIP. Saya dari PSI meminta maaf kepada Mbak Puan secara langsung dan teman-teman PDIP yang lainnya. Baik lagi, ini pesta demokrasi harus dijalankan secara bergembira, santun dan santuy. Makanya balik lagi untuk teman-teman semua, media ini juga jangan malah memecah belah. Judulnya Saya tunggu baru ya. Mbak, sebentar nih. Katanya PSI itu kan koalisi Ganjar kalau ada win-win, ada Indonesia. Nah tadi berdasarkan perbincangan di dalam, gimana nih konkretnya? baru pertama kan kasihan itu. Ini kan balik lagi, ini pertemuan kami formal informal yang pertama kali. Habis ini pasti kami akan melanjutkan komunikasi lebih lanjut. Saya juga biar biasa kan WA juga dengan Mbak Puan, tapi biar tidak mengganggu waktunya Ibu Ketua DPR RI, jadi saya tadi minta nomor anaknya Mbak Pinka biar kita komunikasi jauh lebih intens lagi. Jangan nasihat Mbak Puan jawab. Ya, seperti yang tadi sudah Mas Kaisang sampaikan, ini pertemuan ini kita berusaha untuk bisa saling membuka diri, menceritakan atau menyampaikan hal-hal yang bisa disampaikan oleh Mas Kaisang di PSI, juga bagaimana kemudian situasi kebatinan PDI Perjuangan selama ini. Jadi kita berusaha untuk menyatukan semangat yang ada, semangat dalam membangun bangsa dan negara. Tentu setelah ini bukan komunikasi yang terakhir atau komunikasi awal, tapi komunikasi yang lebih intensif akan kami lakukan. Tadi kan kayak kakak adik, ada ancaman dari kakaknya ke adiknya untuk ikut Mas Ganjar?
Ya semua biasa aja. Kalau saya rasa Mbak Puan fair-fair aja. Kalau mau dukung pasti kami sambut dengan tangan terbuka. Tapi kalau enggak ya kita harus saling nggak boleh saling, tadi kayak saya bilang tidak boleh mencela ataupun nanti kalau sudah pasca pemilu ya udah kita gotong royong lagi, balik lagi, karena semuanya balik lagi ini untuk negara. Ya itu, ayo kita bangun negara sama-sama. Oke, sebelah sini. Maaf. Yo, nih sebelah sini. Apa nggak kedengeran? Ya selamat setelah menjadi ketua umum PSI, harus bekerja dengan amanah dan membangun Indonesia sebaik-baiknya, sebenar-benarnya untuk bangsa Indonesia. Itu saya juga sampaikan. Yuk, sini. PSI perlawanan dengan apa yang dilakukan oleh PDIP yaitu mendukung Pak Ganjar Pranowo, dari Mbak Puan sendiri menurut Kaisang seperti apa? Semua partai punya strateginya masing-masing dalam memenangkan pileg dan pilpres yang akan datang. Tentu saja apa yang akan diputuskan itu merupakan satu hal yang menjadi satu keputusan politik yang harus kita sama-sama hargai dan hormati. Namun kan ini belum ada keputusannya, jadi saya nggak mau berandai-andai juga. Yang pasti kami bisa sepakati, insya Allah di hari ini adalah ya apapun yang akan kami lakukan, walaupun mempunyai berbeda pilihan, kita akan siap bertanding, namun juga harus siap bersanding setelah pemilu yang akan datang untuk bangun Indonesia ke depan lebih baik dan lebih maju. Itu. Ya, cukup. Permintaan maaf. Ya, saya sangat berterima kasih dengan semangat yang tadi disampaikan oleh Mas Kaisang bahwa kita akan membangun Indonesia itu dengan politik etika yang santun, kemudian politik beretika yang kemudian saling menghargai, menghormati. Boleh beda kepentingan, boleh beda kebijakan, namun kebijakan yang tidak kemudian mempunyai satu kesamaan cita-cita itulah yang harus kita sama-sama perbaiki, bukan bicara personal, bukan bicara suatu hal yang kemudian tidak saling menghargai dan menghormati. Ya, terima kasih. Ini tempat jadi wapresnya Pak Prabowo, terus gimana Mas? Yang ngomong siapa sih ini? Pertemuan ini tidak terlepas dari peran Bu Mega yang menuntut Mbak Puan untuk bertemu dengan Mas Kaisang. Kira-kira pesan dari Bu Megawati yang Ini udah Ya, tapi kan disampaikan. udah. Ajakan mungkin ada godaan nggak Mbak Puan untuk dia? Nggak saling menggoda, kita saling memahami. Iya, Ya, kan biasa nggak perlu digoda. Mas Kaisang udah tahu harus melakukan apa yang terbaik. berarti tadi nggak meminang ya Mbak? Ya, Ya balik lagi. monggo tadi. Ya, balik lagi, ikatan batin kan pasti ada. Pak Presiden, Mas Wali Kota, Bang Wali Kota, semua di PDIP yang dimana adalah keluarga saya sendiri juga, pasti akan selalu ada ikatan. Dan kita juga harus tahu pemenang pemilu sebelumnya. Jadi saya rasa cukup fair untuk ketemu dengan PDIP yang paling pertama. Ya bukannya jangan pernah mengatakan sombong atau nggak sombong, ini masalahnya cuma masalah teknis komunikasi yang belum nyambung. Alhamdulillah hari ini kita nyambung ya Mas ya, udah nyambung, jadi kesalahpahaman ataupun kemudian miskomunikasi yang mungkin pernah terjadi jangan sampai terulang dan terjadi lagi. Jadi sekarang kakak adik ini udah berjumpa, ya insya Allah kedepannya kita bisa sama-sama membangun bangsa dan negara ini. Oke? Ada opini dari Pak Guntur Soekarno terkait ketum PDI Perjuangan. Itu kan dia menyebut mungkin Pak Jokowi tepat, tapi Pak Jokowi tadi bilang tempat Mbak Puan lah. Tanggapannya dari Tanya Pak Guntur, karena PDI Perjuangan punya mekanisme dalam menentukan hal tersebut. Jadi saya taat pada aturan dan mekanisme yang ada di PDI Perjuangan. Ya, oke. Apa? Partai Demokrat akan masuk ke pemerintahan. Maksudnya? Masuknya kapan?
Kalau ada reshuffle, Pak. Itu kan prerogatif presiden. Jadi tanyanya ke Pak Jokowi, apakah akan ada reshuffle menjelang pemilu ini ya? Tanya Pak Jokowi. Kalaupun saya tahu bocorannya nggak akan saya kasih tahu di sini. Mengingat PDIP fokus pada ketahanan pangan, bahkan mengusulkan jadi menteri juga. Itu prerogatif presiden. Tolong tanya ke Pak Presiden bagaimana, siapa, apakah iya atau tidak. Jadi jangan tanya ke saya, orang saya bukan presidennya, presidennya Pak Jokowi. Kalau Ya. Golkar, Pak PDIP gimana Pak? Meskipun Ganjar kayaknya kemarin juga semakin dekat. Tanya Mas Erlangga gimana? Ini ditanya, ya. Cesang garis-garis. Garis nih, dukung. Bajunya garis-garis dukung Ganjar ya? Dukung Pak Jokowi ya Pak?